السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kesempatan kita kembali duduk belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به. Salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati Allah, kembali di dalam faidah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan terakhir semalam kita mengambil satu faedah. Apa faedah semalam? EP. Apa faedah termal? Yang umbe gerhana no? Yang mati ke yang umbe? Ya, Hasan. Maksud ya Zuli. Barakallahu fi. Salat gerhana mesti diiringi dengan apa? Khutbah. Khutbahnya ringan. Jelas? Jelas? Setelah gerhana mesti ada khutbah, dan khutbahnya apa? Ringan. Baik. Sekarang akan kita ambil faedahnya apa? Babut ta'awudzi min azabil qabri fil kusub. Bab berlindung dari azab kubur ketika gerhana. Berlindung kepada Allah dari azab kubur ketika
gerhana. Bismillah. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi, an Malik, dari Imam Malik, an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id, an Amrata binti Abdurrahman, dari Amrah binti Abdurrahman, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mami Noar, berapa jumlah istri Nabi kita? Hah? 11. Barakallahu fiik. Istri Nabi kita ada 11. Sekarang kita mau tanya nama-namanya. Pertama, Kadus. Hah? Pertama siapa? Khadijah. Ini urutannya. Yang pertama siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, Pak Guru Azhar. Kita pakai urutan. Madel. Hah? Saudah bintu Zam'ah. Berapa? Siapa? Saudah. Khadijah, Saudah. Yang ketiga, Tuan Selamat. Aisyah bintu Abi Bakar. Siapa? Aisyah. Yang keempat, Bapak Haji Samiin. Nggak nurut-nurut tangan Can. Abu Us. Rian. Hafsah bintu Umar. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Yang keempat, Surah Lagah. Siapa? Yang kelima begitu? Ril. Ahim. Mas Dwi. Hah? Zainab. Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Ulangin. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Khuzaimah. Yang keenam, Rizwan. Mami Parhun. Maimunah. Amadipat. Amak baik. Abu Sayap. Ketuang ya. Umi. Rashid. Pak Guru. Ojan. Guru Epol. Salamah. Apa? Salamah. Salamah. Guru Mahmud. Ummu Salamah. Salamah ya.
Aduh ya kurang bagus sih membaca lah HP ini nampu dengan ini. Siapa? Ummu Salamah, Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Khuzaimah, Ummu Salamah. Ummu Salamah. Baik. Berikutnya Poleng. Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin. Tuan Ir. Siapa? Juwairiyah bintul Harith. Siapa? Juwairiyah bintul Harith. Mas Epul di Kutoa. Guru Pihir Dasan Bagi. Siapa? Sebelumnya Tuan Hasan, Mak Omci, Mas D. La ilaha illallah. Rereapna Hafsah Fatimah kanam. Luar biasa, biasa di luar nih. Ral, Ama Suhar, Sabirhan, Maria, Guru Pedal, apa? Apa kan? Sofiyah, Nena Sofiyah. Sofiyah bintu Huyai. Ya. Berikutnya Saprudin. Tahu anak. Woi Tuan. Siapa? Alim. Zakaria. Ummu Habibah. Siapa? Namanya Romlah. Ummu Habibah. Tinggal satu. Abu Wahyu. Maimunah bintu Al-Harith. Maimunah bintul Harith. Kita ulangi. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh, Juwairiyah bintul Harith, Safiyah bintu Huyai, Ummu Habibah, Maimunah. Ini dia berapa jumlahnya? 11. Ditinggal mati berapa buhur? Ditinggal mati istri Nabi. Tinggal mati? Ya. Ya juga Pak telat ini. Pamun. 9. Ingat, ditinggal mati 9. Berapa? 9. Abu Idris, jelas Abu Idris? Insyaallah. Baik. Kita dengar. Anna Yahudiyatan ja'at tas'aluha faqalat laha. Ada seorang Yahudiyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah berkata, "A'adzakillah min azabil qabri." Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Fasa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu'adzabun nasu fi quburihim? Mungkinkah atau apakah orang disiksa di dalam kubur? Faqala, lalu Nabi bersabda, a'idzan billahi min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari siksa kubur. Asyahid para hadirin, lanjutan hadis ini mengatakan, thumma amarahum an yata'awwadhu min azabil qabri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat berlindung dari siksa kubur. Kapan? Waktu gerhana, di saat berkhutbah. Jadi saat berkhutbah, di antara yang perlu diperintahkan berlindung dari apa? Siksa kubur. Apa doanya untuk berlindung dari siksa kubur? Nah, manjulu. Tuan Rul, ulangin. Hah? Haji Zainal. Kayaknya keliru isi ujannya tuan. Ibu-ibu, apa nganta berlindung dengan simpat? Serah. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Jelas? Ini dia lafaz di antara lafaz berlindung dari azab kubur. Dan ini Nabi ingatkan waktu apa? Salat gerhana di saat berkhutbah. Subhanallah, malam niki ternyata pembahasan kita tentang kubur, alam kubur, antara nikmat dan siksa. Baik, kita dengar. Wa anna azabal qabri wa na'imahu haqqun. Siksa kubur, nikmat kubur hak, ada, ara, benar. Fa amma na'imul qabri, adapun nikmat kubur, padahal kubur niki sesaat. Maka Allah mengibaratkan dia ziarah, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mampir. Jadi kubur niki tempat apa? Mampir, tetapi sangat menentukan. Kalau sukses di kubur, selanjutnya lolos. Tapi di kubur tidak lolos, selanjutnya lebih susah. Baik, dalil tentang nikmat kubur ini hadis Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik salah satu 3 sahabat yang diboikot oleh Nabi, ndek tersapa isi Nabi, tidak ditegur sapa oleh sahabat selama 50 malam.
dan Allah menerima taubatnya gara-gara tidak ikut perang tanpa alasan. Perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama nasamatul mu'min," sesungguhnya nyawa orang beriman, ta'irun ya'luku fi syajaril jannah. Allah azza wa jalla jadikan dia sebagai burung yang bergelantungan makan di pohon-pohon surga. Berarti apa? Ketika di alam kubur, nyawa-nyawa orang beriman dibentuk oleh Allah jari kekedit yang terbang di dalam surga, memakan pepohonan buah-buahan surga, hatta yarji'a ila jasadihi yauma yub'ats, terus di dalam surga sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Kalau hari kebangkitan baru balik nyawanya di surga itu ke badannya. Maka nikmat kubur, nyawa yang pertama merasakannya diikuti oleh badan. Jadi belum semuanya masuk surga, tapi yang masuk itu apa? Nyawa kita dibuat oleh Allah menjadi apa? Burung yang bergelantungan, bergampung, ngengakan lengan, lolon-lolon buat surga. Terus sampai hari kiamat, begitu hari kebangkitan, dibalikkan nyawa kita ke badan kita, keluar dari kubur, baru setelah sekaligus nyawa dan badan masuk ke surga. Jelas? Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Riwayat yang lain, hadithul Bara' bin Azib yang panjang, di dalamnya mengatakan, fayunadi munadin fis sama, kalau orang beriman menjawab dengan lancar pertanyaan dalam kubur. Abu Sayyaf, apa pertanyaan dalam kubur? Marabbuka. Apa jawabannya? Marabbuka. Apa jawabannya? Ya Rabbi bil Mustafa. Astagfirullah. Ya Rasulullah. Ya pegat kabel lalurannya Bu. Apa jawaban P? Ai P sembah, ai Tuhan P. Apa P kan jawab ya? Allah ibadahi. Allah Rabbku. Ando bayar ruannya Abu jana. Abu bayar ruannya jana. Bebaya. Latihan pindun ya pun lancar nih. Empatol lepewannya. La ilaha illallah. Baik, itu yang pertama, marabbuka. Jawaban yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Waman nabiyuka. Riwayat yang lain, siapa laki-laki yang datang diutus kepadamu? Apa jawabannya? Agama Islam, siapa nabimu? Apa jawabannya? Apa KPK berjawab? Ai Nabi Mpe. Nabi Muhammad. Kak kena bisa aja ya. Baik, jawaban pertanyaan ketiga. Agama Islam, agama. Apa pertanyaannya? Yang diutuskan dari Allah. La ilaha illallah. Hasan, apa pertanyaan ketiga? Ketularan sebut saya ini. Sahrul.
Wa ma dinuka, apa agamamu? Apa mereka menjawab? Agama Islam. Ulah ipi latihan rampu pemati nih jadi. Bahaya ini. Hasan. Baik. Nah, ketika orang beriman menjawab pada seperti ini para jamaah, coba nanti le dunia beta ajar yang kita tahu nih, ngombe tak ada kubur, enwah mati tak ajar ngombe tak ada nah, nih Abu Sayyaf masih hidup nengke ini, ayo, apalagi di dalam kubur, kalau kita tidak benar-benar meyakini, jelas Abu? La ilaha illallah, lancar nih, jadi harus belajar terus ini. Ya, baik. Apa kata Allah ketika hamba ini menjawab dengan jelas, Allahu Rabbi, kemudian Islamu dini, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Allah memanggil, an sadaqa abdi, benar kata hambaku. Apa upahnya? Fa'afrishuhu minal jannah, bukakan dia permadani surga, karpet lengan surga. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan dia pintu ke surga. Begitu pintunya dibuka, fayatihi min rauhiha wa tibiha, datang anginnya, datang wanginya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, Allah langsung lapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Maka benar-benar kuburan ini bukan alam dunia, tapi alam apa? Barzah. Bahkan apa? Rumah pertama dari rumah akhirat. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, hadisnya sahih. Wa amma azabul qabri, adapun siksa kubur, dalilnya tentang Fir'aun, surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya, neraka itu dipanaskan, dinyalakan, dihadapkan kepada Fir'aun beserta pasukannya pagi dan sore, terus nyala tiap hari. Wa yauma taqumus sa'ah, nanti ketika kiamat tiba, Allah berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan pasukannya, pengikutnya Fir'aun, keluarga Fir'aun, sahabatnya Fir'aun ke azab yang paling dahsyat. Berarti apa? Mumi Fir'aun, jasadnya yang tidak diterima oleh tanah itu para jamaah, meskipun begitu itu sedang dinyalakan bagi nyawanya api di kubur. Hanya Allah yang tahu bagaimana caranya. Jadi ingat, dalam kubur yang pertama kali mendapat nikmat apa? Nyawa, badan mengikuti. Demikian juga siksa itu yang pertama kali mendapatkannya di kuburan apanya?
perlindungan dari siksa kubur. Oleh karena itu, meminta perlindungan dari siksa hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadz, beliau meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil qabri wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujian neraka dan siksa neraka, ujian kubur, siksa kubur, dan ujian kaya, ujian miskin, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Adapun yang kita pakai dalam salat diantaranya hadis Muslim yang sudah kita sebutkan, apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Baterai. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam. Wa min azabil qabri, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-mahya, kehidupan dan ujian al-masih ad-dajjal. Ini dibaca kapan? Sehabis tasyahud dan salawat Ibrahimiyah. Baik. Hadis yang lain, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi bersabda, ta'awwadhu min azabil qabri. Hai sahabatku, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minal baul, atau istanzihu minal baul. Jaga diri dari kencing. Onya-onya lengan pendek niki para jamaah. Percikan kencing. Hati-hati ya. Percikan kencing ini berbahaya. Sangat bahaya. Kenapa? Karena kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Jadi banyak sekali siksa kubur gara-gara apa? Kencing. Hadis Al-Bara yang tadi, ketika orang kafir, orang jahat tidak bisa menjawab, fayunadi munadin minas sama, ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, aku dengar orang berkata begitu, aku ikut-ikutan. Berarti apa? Neta bawa kini ikut-ikutan. Misalkan ngajarne beda dengan kulit kubur no. Ke lagu ini, tentu tahu ida berjawab, najar ida, neta bau. Jadi kita itu akan menjawab sesuai dengan keyakinan. Kenapa hadis itu mengatakan, aku mendengar orang berkata demikian, aku ikut. Ternyata nggak bisa menjawab. Jadi harus benar-benar diimani. Al-usulul thalatha, 3 landasan Islam ini. Ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil
Islam, mengenal Allah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Begitu tidak bisa menjawab, apa kata Allah di langit? An kadzaba 'abdi. Memang hambaku ini bohong. Fafrishu lahu minan nar. Bukakan dia permadani dari api. Kah Allah doang ge naon ini para jamaah ngumbekan kuna karpet lengan api ini. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan dia pintu neraka. Fayatihi min harriha wasamumiha. Datang panasnya, datang kambosna, uapnya. Wa yudayyaqu alaihi qabruh. Kuburnya disempitkan hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya berseberangan, berselewahan. Berbeda dengan orang beriman, dibukakan atau dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Maka ini benar-benar alam lain, bukan alam dunia. Kalau alam dunia, bukankah di kubur itu sempit? Kang, ngombe angkur kuburno, guar apa sempit, bekat? Sempit. Tapi inilah dia para jamaah. Hadis ini keluar ke Imam Ahmad, Abu Dawud. Maka nikmat kubur ini sudah ada, dan ini juga sekaligus dalil bahwasanya surga itu memang sudah ada. Demikian juga azab kubur memang sudah ada. Tetapi ingat, dia adalah alam gaib yang tahu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sudah kita sebutkan, yang pertama kali mendapat nikmat adalah nyawa, badan mengikuti. Yang pertama kali mendapat siksa adalah apa? Nyawa, badan mengikuti. Beda kalau nanti pada hari kiamat, kedua-duanya yang akan merasakan kenikmatan. Kalau itu masuk surga, kedua-duanya akan merasakan siksa kalau dia akan masuk neraka. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Pertanyaan berikutnya, fa idza qila laka madza ta'taqidu fil bahthi wal hisabi wa akhdhil kitabi wa ma ba'daha. Apa keyakinanmu terhadap hari kebangkitan, hari hisab, perhitungan, hari menerima catatan amalan, dan selanjutnya? Apa keyakinan kita? Faqul, jawablah dia, a'taqidu annahu haqqun, itu benar adanya. Yuhyillahul mauta, bagaimana peristiwanya? Orang mati semuanya dihidupkan. Wa taqumul qiyamah, tiba kiamat. Fayaqumun nasu min kuburihim, semua akan bangkit dari kubur. Yang matinya hancur akan kembali juga. Yang matinya dimakan oleh ikan akan kembali juga. Yang matinya dimakan oleh buaya akan keluar juga semuanya. Wa yuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, bangkit dari kubur dalam keadaan bertelanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan,
seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu. Bedanya keluar kubur dalam keadaan dewasa. Wah, toa ita 33 tahun. Wa tadnu minhum asy-syams, lalu matahari didekatkan di atas kepala. Wa yuljimuhumul araq, maka masing-masing sesuai dengan amalan. Ada yang tenggelam dikarenakan keringatnya. Ketelap lek daurna mesa. Ada juga yang mendapatkan naungan. Wa yunsabul mizan, setelah manusia lelah di padang mahsyar, barulah mulai dihitung amalan mereka. Wa tunsyarud dawawin, sebelum dihitung dibuka catatan amalan kita semua. Fa akhidun kitabahu biyaminih, ada yang akan mengambil catatan dari tangan kanan. Inilah orang-orang yang beruntung. Wa akhidun kitabahu bishimalih, ada yang mengambil catatan dari dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Inilah dia orang-orang yang celaka. Wa yuhasibullahul khalqa, mulailah setelah itu dihisab makhluk ini. Dan jangka waktu makhluk ini dihisab hanya setengah hari saja. Semuanya, dari awal sampai terakhir, hisabnya memakan waktu hanya berapa? Setengah hari saja. Padahal apa kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Setiap orang kita ini diajak bicara oleh Allah, mempertanggungjawabkan amalan kita. Tidak ada penerjemah kita antara kita dengan Allah. Berapa triliun jumlah manusia diajak bicara oleh Allah. Yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Orang jauh mendengar ucapan Allah sama dengan orang dekat, sama. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Tapi itu semuanya dihisab oleh Allah, dihitung amalan-amalannya oleh Allah hanya dalam jumlah berapa waktu? Setengah hari, setengahlah jelo doang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selamatkan kita para hadirin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam surga. Allah lindungi kita dari api neraka. Allah masukkan kita berikan kita nikmat kubur, dan Allah lindungi kita dari azab kubur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.